kita tidak akan menunduk hanya karena dunia membentak. Dan kita tidak akan mengejar hanya demi diterima. Mengapa seseorang yang tenang justru tampak paling kuat? Mengapa orang yang tidak mengejar justru paling dicari? Jawabannya tersembunyi dalam filsafat kuno yang dijalani oleh jiwa-jiwa abadi seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus. Dan dalam video ini, kita akan membuka rahasia yang membuat mereka dihormati, bahkan oleh zaman yang tak mengenal belas kasihan. Subscribe sekarang dan dapatkan ketenangan batin dari filosofi dalam tiap minggunya. Tonton sampai akhir, karena kita akan bicara tentang kekuatan paling mengganggu yang bisa dimiliki manusia, yaitu pengendalian diri. Poin pertama, daya tarik tertinggi dan tidak membutuhkan mereka. Epictetus berkata, orang yang tidak membutuhkan siapapun tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Epictetus hidup sebagai budak di awal hidupnya. Namun dari sana, ia menemukan kekuatan yang lebih dalam dari kebebasan fisik, ketidakterikatan pada dunia luar. Bayangkan dahulu, Epictetus diawasi, dihina, dan dijadikan alat oleh tuannya. Tapi ia berkata, "Kau bisa mematahkan tubuhku, tapi bukan pikiranku." Dan ketika akhirnya bebas, justru para kaisar yang datang mencarinya untuk belajar kebijaksanaan. Poin 2. Pengendalian diri. Kekuatan yang tidak terlihat. Seneca berkata, tak ada orang yang lebih kuat dari dia yang bisa menahan dirinya sendiri. Seneca hidup di istana Kaisar Nero, salah satu penguasa paling kejam dalam sejarah Romawi. Ia tahu bahwa bereaksi dengan emosi adalah kelemahan. Bayangkan, saat diminta bunuh diri oleh sang kaisar, Seneca tidak meratap. Ia memanggil sahabat, membaca puisi, dan menutup matanya sendiri dengan tenang. Itu bukan kematian, itu penguasaan mutlak atas diri. Poin 3. Emosi yang merusak, musuh dalam diri. Marcus Aurelius berkata, bukan peristiwa yang menyakiti kita, tapi penilaian kita terhadapnya. Marcus Aurelius, Kaisar Romawi, sekaligus filsuf. Bayangkan, ia memimpin perang, menghadapi pengkhianatan, kehilangan anak-anaknya sendiri, namun tetap menulis catatan kecil berisi, "Tenanglah, ini hanya bagian dari hidup." Bayangkan, saat seluruh pasukannya lumpuh oleh penyakit, dia tidak marah pada langit. Dia menulis, "Kita dilatih oleh penderitaan, bukan dimusnahkan olehnya." Dan ia tetap memimpin, tetap berpikir, tetap hidup dari dalam. Poin 4. Ketabahan. Penderitaan yang membentuk aura. Epictetus berkata, penderitaan adalah guru dari manusia besar. Ketabahan bukan diam pasrah. Ketabahan adalah memilih untuk tidak menyerah, meski kita tahu dunia tak akan memudahkan. Ketika Epictetus hidup dengan kaki pincang akibat siksaan, tapi ia berkata, jangan keluhkan tubuhmu, gunakan pikiranmu. Dan dari kursi kecil di ruang pengajaran, ia membentuk ribuan murid yang kemudian mengubah dunia. Poin 5. Prinsip. Tegas, tanpa perlu diteriakkan. Marcus Aurelius berkata, kebajikan sejati tidak butuh panggung. Marcus Aurelius menulis setiap malam sebelum tidur, bukan untuk dibaca dunia, tapi agar dirinya tetap jujur pada prinsip. Bayangkan, ia menolak hidup mewah meski bisa. Ia tidur di lantai, kamp pasukannya. Saat perang, ia menulis, jika kamu ingin hidup seperti manusia, hidupkan nilai-nilai
yang membentuk manusia seperti kejujuran, keberanian, kesederhanaan. Dan itulah mengapa para jenderalnya setia dan rakyatnya mencintainya. Poin 6. Keheningan, senjata dari jiwa yang dalam. Seneca berkata, keheninganmu akan lebih keras dari teriakan siapapun. Di dunia yang penuh suara, orang yang bisa diam akan terdengar lebih tajam. Seneca pernah dituduh melakukan konspirasi. Ia tak membantah. Ia hanya berkata, waktu akan menunjukkan siapa yang benar. Ia kembali menulis, menanam, dan membaca. Dan kini, namanya tetap hidup. Epiktetus berkata, jangan ceramahi dunia, tunjukkan melalui tindakan. Kita tidak dilahirkan untuk disukai, kita dilahirkan untuk menjadi kuat. Bukan dalam kekerasan, tapi dalam pengendalian. Dan ketika kamu menjalani filosofi ini tanpa menjelaskan, dunia akan memperhatikan. Bukan karena kamu mengejar mereka, tapi karena kamu menjadi cermin dari kekuatan sejati seperti ketabahan, keheningan, kejernihan. Subscribe sekarang dan dapatkan ketenangan batin dari filosofi dalam tiap minggunya. Apa momen dalam hidupmu yang mengubah cara kamu merespons emosi? Ceritakan pengalamanmu di komentar. Kita sedang membangun komunitas stoik di sini. Jika kata-kata ini menyentuh batinmu, mungkin jiwamu sedang memanggilmu pulang. Ikuti perjalanan ini bersama kami di Stoik Abadi, tempat di mana ketenangan, kekuatan, dan kebijaksanaan menjadi jalan hidup. Terima kasih telah hadir.